mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian Semar Mesem Jail Singgi. Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan padaku semula. Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan. Lihatlah di atas langit. Bulan purnama bersinar begitu cerahnya. Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia. Tidak. Aku tidak mau menjadi murid siluman ular. Bodoh kau. Bodoh kau, Jail Singgi. Kalau kau tidak mau menjadi muridku, kau tidak akan bisa memiliki nilam cahaya selamanya. Baiklah. Ibu. Jangan dekati ibumu. Ibu. Restu, kenapa dengan ibuku? Lihat wajahnya, Restu. Wajahnya berubah menyeramkan sekali. Matanya melotot begitu. Restu, kau dengar suara tadi kan? Suara tawanya tidak wajar. Jangan ganggu aku. Ibu, ini bidari, Bu. Ini bidari anakmu, Bu. Aku tidak punya anak. Ibu. Kau pikir aku ibu? Aku seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan anak. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-15 dengan judul Jeritan di Malam Purnama. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Jeritan di Malam Purnama, suatu kisah menegangkan tentang kembalinya kekuatan Nini Pelet yang telah hilang terserap sinar matahari. Juga mengisahkan petualangan Restu Singgi dalam menyibak misteri sebuah danau yang terkenal angker. Dalam seri yang kedua ini, didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nala Ratih, Chris Urspon sebagai Jail Singgi, Idris Apandi sebagai Ki Rempah Mayit, Rusli sebagai Pak Dalil, Endang sebagai Sulastri, Francisca sebagai Ibu Sulastri, dan Edi Juni sebagai Pak Badar. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nilam Cahya begitu senangnya bercakap-cakap dengan Nala Ratih anaknya. Nilam Cahya memberi petuah-petuah kepada Nala Ratih. Dia takut Nala Ratih akhirnya akan mewarisi watak-watak bapaknya. Nala Ratih, ibu tidak ingin kelak jika kau dewasa nanti, kau akan mempunyai watak yang jauh berubah seperti sekarang. Ibu khawatir kau akan angkuh, tidak jujur, dan menjadi gadis yang nakal. Kenapa ibu punya pikiran begitu? Nalar akan selalu ingat petuah-petuah yang ibu ajarkan. Nalar ingin seperti ibu. Bagus. Nala Ratih anakku, ibu hanya khawatir, nak. Ibu takut kau akan bertanya siapa bapakmu. Kenapa kau tidak memiliki lengan kiri? Aku tidak akan sanggup menceritakan semua itu, anakku. Kau tidak boleh harus tahu semua itu. Kau tidak boleh tahu siapa bapakmu. Kau lahir bukan dari sebuah perkawinan yang baik. Kau lahir karena terpaksa akibat perbuatan laki-laki bajingan. Sebelah lengan kirimu hilang karena telah dibawa lari Nini Pelet, makhluk siluman ular Gunung Ciremai itu. Nala Ratih, kau tidak boleh memiliki watak seperti bapakmu, anakku. Ibu tidak rela Jail Singgi
bukan bapakmu. Kau adalah anakku. Malam terus merayap jauh. Kabut tebal bergulung-gulung di puncak Gunung Ceremai. Di puncak gunung itu, nampak Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia, tengah melingkarkan tubuhnya di atas sumur tua. Nenek jelmaan siluman ular itu tengah merenungi nasibnya. Nini Pelet kini tidak bisa lagi merubah wujudnya menjadi manusia siluman. Kekuatan perubahan wujudnya sudah terserap sinar matahari ketika semula dia bertarung mati-matian dengan Restu Singgi. Kenapa kau bersedih, Nini? Kau kelihatan kecewa. Kau seperti putus asa. Aki, kau sudah datang. Tapi kenapa kau tidak menampakkan wujudmu, Aki? Aku hanya mendengar suaramu saja. Aku sengaja. Karena aku tidak mau kau lebih bersedih dengan keadaanmu sekarang. Jika aku menampakkan wujudku di hadapanmu. Aki, kau sudah tahu keadaanku sekarang. Aku kini kembali dalam wujudku semula sebagai ular siluman. Aku tidak bisa lagi kembali sebagai manusia siluman. Kekuatanku sudah terserap sinar matahari, Aki. Aku dendam pada Restu Singgi, murid Ki Buyut itu. Dialah yang membuat aku jadi begini. Aku mengerti. Aki, apa yang harus aku lakukan kini? Aku sudah tidak punya daya apa-apa lagi. Tubuhku lemah sekali. Tolonglah aku, Aki. Tolong. Aku tidak mau terus begini dalam wujud tubuhku seekor ular. Tolong, Aki. Jangan kau sesali semua yang sudah terjadi pada dirimu, Nini. Hanya ada satu cara lain yang bisa merubah wujudmu kembali menjadi manusia siluman. Aki, tolonglah aku. Cara apa yang harus aku lakukan lagi? Apakah aku harus kembali mencari darah gadis sebanyak usiaku seperti semula lagi, Aki? Tidak. Aku yang akan mencari persyaratan untuk merubah wujudmu nanti. Aku akan membantumu. Kini, kau harus menjaga kekuatanmu baik-baik. Kau harus memulihkan kekuatanmu itu. Masuklah ke dalam sumur darah ini. Dengan merayap-rayap, Nini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia itu menuju ke sumur tua yang ada di hadapannya. Sumur itu adalah sumur berair darah. Dan selanjutnya, Nini Pelet masuk ke dalam sumur darah itu. Suasana tiba-tiba menjadi lengang dan sunyi. Namun tak berapa lama kemudian, terdengar dari dalam sumur tua itu suara air bergolak-golak dengan cepatnya. Dan selanjutnya, dari dalam sumur itu tiba-tiba menyembur air berwarna merah darah, kental dan berbau amis. Dan tiba-tiba dari semburan air darah itu muncul sosok mayat busuk yang seluruh daging tubuhnya hancur. Sosok mayat busuk itu adalah Ki Rempah Mayit. Tenanglah kau di ruang rahasia itu, Nini. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu untuk bisa merubah kembali wujud aslimu itu sebagai manusia siluman. Untuk itu, aku harus mendapatkan darah segar di malam purnama dari sepasang bayi kembar laki-laki. Itulah persyaratan untuk merubah wujud Nini Pelet menjadi manusia siluman kembali. Sepi sekali.
Apakah Denjai Singgi ada di dalam rumahnya? Pak Badar turun dari kudanya. Kemudian dia melangkah menuju pintu rumah. Setelah mengetuk pintu, Pak Badar diterima Jail Singgih di ruang tamunya. Kalau tidak salah, Bapak ini adalah Pak Badar. Benar, Den. Rupanya Denjai Singgi masih kenal dengan Bapak. Tentu saya ingat. Walau sudah lama saya meninggalkan desa ini. Iya. Oh ya, bagaimana kabarnya Pak Dalil? Pak Badar? Iya. Kenapa Pak Badar berubah sedih? Ada apa? Sejak lama Pak Dalil sakit keras. Beliau selalu memikirkan kalian. Memikirkan kami? Iya, tentunya begitu. Karena Denjai Singgi dan Widari pergi tanpa kabar berita. Widari? Kemana Widari, Denjai Singgi? Kenapa Denjai Singgi tidak bersama Widari? Bukankah dia istri Denjai Singgi? Widari bukan istriku lagi. Kami sudah lama pisah. Ya, aku sudah mempunyai istri yang baru. Aku sudah punya anak. Denjai Singgi tidak bicara bohong. Pak Badar, aku bicara yang sesungguhnya. Sampaikan saja pada Pak Dalil, agar Pak Dalil tidak lagi memikirkan kami. Kami sudah lama pisah. Ya, entah di mana Widari saat ini. Terima kasih atas keterangannya. Saya permisi. Benarkah begitu, Pak Badar? Benar, Pak Dalil. Denjai Singgi sudah lama berpisah dengan Widari. Denjai Singgi sudah mempunyai istri baru dan sudah mempunyai anak. Denjai Singgi. Sungguh buruk berita yang aku terima ini. Kasihan Widari. Bagaimana nasibnya dia? Sayang, cup. Diam ya. Diam sayang. Kalian kan sudah menyusu. Ayo, sekarang tidur. Sulastri. Ibu. Kedua anakmu sudah tidur? Sudah, Bu. Mereka nyenyak sekali. Bagus. Sulastri, wanita muda dan cantik itu. Seorang wanita desa yang mempunyai sepasang anak kembar laki-laki yang mungil dan manis. Entah kenapa perasaannya menjadi sedih jika dekat dengan bayi kembarnya itu. Cepat besar anak-anakku. Gantikan ayah kalian yang sudah tiada. Semoga kalian bermimpi menjadi pasangan pendekar yang tangguh. Kau begitu sayang pada kedua anakmu, Sulastri. Iya, Bu. Ibu tidak tahu bagaimana masa depan kedua anakmu nanti. Mereka akan tumbuh dewasa. Mereka tangguh, Bu. Iya. Mereka tidak akan cengeng menghadapi hidup yang penuh cobaan. Mereka akan seperti ayahnya. Aku tidak akan khawatir akan masa depan mereka. Mereka dilahirkan bukanlah untuk menjadi manusia-manusia yang kalah pada keadaan. Mudah putus asa. Iya. Harapan kita satu-satunya hanyalah pamanmu Dalil. Dialah yang bisa membantu mengatasi keadaan hidup kita. Pamanmu sering banyak membantu kita. Tapi kita jangan terus-menerus tergantung dari Paman Dalil, Bu. Apalagi kita tahu kalau Paman Dalil sekarang ini sedang sakit keras, Bu. Iya, Lastri. Beberapa hari yang lalu, Ibu juga menengoknya. Pamanmu, penyakitnya sudah agak mendingan. Hanya batuknya saja yang belum sembuh. Niatnya, siang ini aku yang akan menengok Paman Dalil. Karena aku belum melihatnya, Bu. Kalau kau ingin melihat pamanmu Dalil, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Mumpung kedua anakmu sedang tidur pulas, Lastri. Baiklah, Bu. Kalau begitu, aku berangkat sekarang. Akhirnya Sulastri berangkat ke rumah Pak Dalil pamannya. Sulastri. Iya, Paman. Kau tidak dengan ibumu? Saya hanya sendiri, Paman.
Ibu menjaga kedua anak saya. Bagaimana kabarnya kedua anakmu itu? Paman belum sempat lagi melihatnya. Mereka baik-baik saja, Paman. Sayalah yang baru sempat menengok Paman semenjak Paman Dalil sakit. Ya, tidak apa-apa. Paman sudah senang jika mendengar kabar kedua anakmu sehat-sehat. Kasihan mereka. Mereka masih terlalu kecil-kecil. Mereka sudah ditinggal ayahnya selama-lamanya. Aku senang pada kedua anakmu itu, Sulastri. Mereka kembar. Mereka akan menjadi pasangan pendekar yang tangguh nantinya. Kasihan jika mereka tidak kita didik dengan baik. Kita rawat dengan baik. Aku tidak butuh dikasihani, Paman. Juga kedua anakku. Maafkan aku, Paman. Memang selama ini hidup kami selalu bergantung pada Paman Dalil. Kami selalu kekurangan dan meminta bantuan pada Paman. Tapi kami tidak ingin dikasihani. Apa artinya semua itu? Aku akan berusaha membesarkan anak-anakku dengan tenagaku, dengan akal pikiranku sendiri. Aku tidak mau terus-menerus bergantung pada Paman. Aku ingin hidupku, juga anak-anakku punya arti. Kami akan berjalan di antara kerikil-kerikil tajam. Kami tahu, sungguh berat tantangan hidup yang bakal kami hadapi nantinya. Tapi sepanjang kami masih mau berusaha mengatasi hidup, bagiku tidak ada yang sulit. Sulastri masih menundukkan wajahnya. Perlahan-lahan dia meneteskan air matanya. Pak Dalil, pamannya yang terbaring sakit, menjadi iba, tetapi juga mengakui ketegaran pribadinya. Sulastri sedih karena tidak ingin dirinya dikasihani orang lain, sekalipun itu pamannya sendiri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Maafkan aku, Paman. Aku bukan tidak butuh dikasihani siapapun. Tapi aku tidak mau merendahkan kemampuanku sendiri. Meskipun aku ini seorang wanita lemah, tapi aku akan bersikap lain menghadapi berbagai cobaan hidup. Aku bisa keras. Sekeras keinginan cita-citaku untuk membesarkan kedua anakku. Paman hanya tidak ingin kau bernasib seperti Widari saudaramu. Widari? Iya. Apakah Paman sudah mendapatkan kabarnya? Kenapa dengan Widari, Paman? Paman tidak tahu lagi nasibnya. Paman hanya dengar dari Den Jail Singgih. Widari sudah lama berpisah dengan Den Jail Singgih. Mereka sudah bukan suami istri lagi. Den Jail Singgih kini sudah mempunyai istri yang baru dan juga mempunyai anak. Kasihan sekali Nyi Widari. Paman Dalil mengatakannya sungguh-sungguh, Bu. Kalau Nyi Widari sudah pisah dengan Den Jail Singgih. Mereka bukan suami istri lagi, Bu. Den Jail Singgih sudah mempunyai istri yang baru dan mempunyai anak. Kasihan Nyi Widari itu, Bu. Lebih-lebih Paman Dalil. Persoalan itu kini menjadi beban pikirannya. Widari itu kan keponakan Paman Dalilmu yang paling dia sayang. Ya tentu saja, pamanmu itu memikirkannya. Ya, karena setelah lama tidak ada kabarnya, tiba-tiba mendengar berita buruk begitu. Kata Paman Dalil, Den Jail Singgih kini sudah punya istri baru. Tapi entah siapa istrinya. Paman Dalil juga belum tahu soal itu. Bu, ada orang datang. Siapa ya? Tengah malam begini. Bu, rasanya aneh. Iya. Tumben sekali. Tidak biasanya ada orang datang malam-malam begini. Iya, Lastri. Apalagi ini sudah tengah malam. Ibu juga heran. Sebentar, biar Ibu lihat. Ya, sebentar. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Ibu Sulastri keheranan. Suasana menjadi sunyi mencekam. Ibu Sulastri ragu untuk melangkah ke pintu rumah. Pintu itu tidak terdengar diketuk lagi. Siapa
apa ya? Lastri. Ya, Bu. Kenapa tidak ada suara? Aneh juga. Kedengarannya di luar sepi. Pintu itu diketuk lagi. Aku jadi curiga. Aku khawatir itu adalah orang jahat. Siapa? Jawablah. Aku. Suara seorang kakek. Tapi kedengarannya begitu menakutkan. Hidungku mencium bau mayat busuk di luar pintu rumahku. Apakah di luar rumahku ada mayat busuk? Aneh. Kenapa tiba-tiba bulu kuduku merinding? Perasaan takut dan tidak enak sekali. Bukalah pintunya. Itu suara kakek tadi. Dia ada di luar. Suasana semakin mencekam. Ibu Sulastri menjadi ketakutan. Wajahnya tegang menatap pintu rumahnya. Dan tiba-tiba... Siapakah kau? Tubuh Ibu Sulastri gemetar. Wajahnya pucat. Darahnya serasa berhenti. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ibu Sulastri dihadapkan dengan sosok mayat busuk aneh yang menyeramkan. Pergi. Aku butuh cucu kembarmu itu. Ibu Sulastri tersentak. Wanita itu tidak tahan menatap makhluk aneh yang menakutkan itu. Wanita itu kemudian roboh dan pingsan. Ibu, ada apa dengan Ibu? Tadi aku dengar ada suara pintu begitu kerasnya dibuka, Bu. Bu, kemana Ibu? Kenapa suaranya tidak lagi aku dengar? Kenapa ini? Bulu kuduku jadi merinding begini. Perasaanku jadi takut sekali. Ibu, Bu. Sulastri masih berdiri ketakutan di dekat ranjangnya. Tiba-tiba hidungnya mencium bau mayat busuk dari pintu kamarnya. Hidungku mencium bau mayat busuk. Baunya dari arah luar pintu kamarku itu. Selamat malam. Siapa kau? Jangan takut, anak manis. Aku butuh darah bayi kembarmu itu. Tidak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sulastri memeluk kedua bayi kembarnya itu. Sosok mayat busuk yang berdiri melayang di depan pintu kamarnya. Tiba-tiba matanya bersinar merah. Jangan! Tidak! Anak! Sinar merah yang memancar dari kedua mata kirempah mayit itu tepat mengenai bagian kepala bayi kembar itu. Tidak! Jangan! Sulastri memeluk kedua bayi kembarnya. Kedua bayi kembar itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan aneh, wajah bayi kembar itu kini berubah menjadi dua orang kakek-kakek. Tidak! 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 Kenapa Ibu kelihatan cemas? Ibu cemas karena malam ini adalah saatnya muncul bulan purnama. Nalar, kamu lihat bulan purnama di atas langit itu? Iya, indah sekali. Apakah itu bulan purnama, Bu? Iya, itu bulan purnama, anakku. Jika bulan itu muncul, Ibu selalu gelisah. Ibu cemas. Karena kenapa, Bu? Bulan purnama itu bertanda bahaya, anakku. Bahaya apa, Bu?
Bukankah bulan purnama itu begitu indah? Anda sekarang masih Ada mendengarkan sebagian orang-orang Sandiwara yang Radio gembira Misteri Nini atau Pelet di bahagia channel Memori bermain 80. menikmati indahnya cahaya purnama. Tapi lain dengan orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Ciremai itu, anakku. Jika bulan purnama itu muncul, orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Ciremai malah dicekam rasa takut, cemas, karena maut malam purnama ini mengintainya. Termasuk di pondok kita ini ya, Bu? Kenapa bisa begitu, Bu? Karena malam purnama inilah makhluk jahat penghuni Gunung Ciremai itu muncul mencari korbannya. Makhluk jahat? Apakah makhluk jahat itu manusia seperti kita juga? Makhluk jahat itu siluman, anakku. Wujudnya seekor ular sebesar pohon kelapa. Tapi kepalanya, kepala manusia seorang nenek jahat. Bu, kita masuk saja ke dalam. Di sini dingin. Nalar jadi takut mendengar cerita ibu. Ayolah, ibu juga sudah ngantuk sekali. Tidak perlu lagi dibicarakan tentang makhluk siluman ular itu, Nalar. Bisa membuatmu takut nanti. Kita bicara-bicara yang lain saja ya. Boleh Nalar bertanya, Bu? Tanya apa, anakku? Sudah sejak lama ada sesuatu yang Nalar belum berani bertanya pada ibu. Nalar ingin sekali tahu jawaban ibu. Apa? Bertanyalah, anakku, jika itu membuatmu penasaran dan jika itu penting buat dirimu. Ibu akan menjawab untuk bisa membuatmu puas. Siapa sebenarnya bapakku? Hilam cahaya tersentak. Wajahnya berubah menjadi sedih. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.